seragam berwarna hitam. Iya. Siapa nih? Kali ini kita curhatan randomnya judulnya semacam berbincang ya. Nanti tuh semacam berbincang tuh ada banyak sih bintang tamunya, kan ini baru satu. Nanti semacam berbincang selanjutnya kita undang yang lain-lain gitu. Salah satunya ya siapapun. Ya. Saya nggak tahu juga. Nah, orgas star kita untuk edisi kali ini adalah Siapa namanya Koko? Sina. Imut ya Kokonya ya. Nyanyi dulu. Nah, kita nyanyi dulu ya, karena gini ya, kalau misalnya di semacam curhat harus nyanyi dulu pertama. Karena yang semangat deh kok ya, nanti nyanyi ya. Semangat. Oke deh, ayo kita nyanyi. Yang mahasiswa baru ya di Oscar. Santun sekali. Santun ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ayo Inggris dangdut sih. Sedang buka salah butuh hiburan. Udah kamu ikut aja ya udah kita nyanyi aja ntar dia mengikuti. Oke, emang ternyata susah ya kalau nyanyi di depan layar ini agak gimana gitu ya. Oke, kita ikut. Yo. 3. Buat kamu yang sedang butuh hiburan, juga kamu yang sedang butuh cerita, ayo kemari berbagi di sini. Ayo kemari curhatin di sini bersama Cipta dan juga Cepong, random bersama di semacam curhat. Kita ada tagline-nya. Nanti kalau ada aku bilang semacam curhatan random, curhatin dong gitu. Coba ya, makanya praktek ya. Semacam curhatin dong. Kembali. Ya curhatan random, curhatin dong, ulangi ya. Ya, semacam curhatan random, curhatin dong. Keren banget nih Kokonya. Jadi edisi kali ini kita punya tamu spesial, namanya adalah Sinar. Nama lengkapnya siapa nih? Sinar Darmayana Putra. Kokonya bisa suaranya agak kencang dikit kan? Iya, malu-malu ya. Mungkin bisa cerita dikit dulu nih ke curhat people. Sinar ini apa nih Profesinya apa? Kesibukannya apa? Sibukannya apa? Kok kenapa tiba-tiba muncul di sini? Baik, untuk yang pertama ini adalah sebuah hal yang sangat random ya, sama seperti tadi curhatin random. Ini adalah semacam random juga. Saya adalah kolega dari Cepong, juga yang paling ganteng Pak Cipta ini juga. Saya ini juga habis itu profesi saya hanyalah seorang staff. Ya, kesibukan saya adalah kesibukan seperti staff pada umumnya. Jadi, oke, Koko, katanya kau Sinar ini adalah juga seorang chef. Jadi punya hobi masak dong kok. Gimana tuh? Ceritain dong. Jadi masak itu dari kecil, dari bayi ya udah bisa masak. Dalam luar biasa. Dalam perut masih Jadi waktu itu dari SD. Dari SD. SD. Dulu SD kan suka dibuat Indomie. Nah, tapi berhubung karena dilarang makan Indomie,
diri Makanya- ini menuntut. Oh, super mie bilang ini Kita ya. harus bisa. Nah, jadi saya belajar masak Indomie sendiri. Oh. Untungnya dapur tidak meledak. Oh, Indomie ya, nggak mie sejati ya yang Ini di Makassar. adalah motivasi terbesar. Oke. Oke, awalnya dari Dari masak masak instan ya. instan, masak instan. Oke. Jadi Iya. SD tuh udah bisa masak mie instan. Oke deh. Pantesan ya, Oh, rambutnya sudah bener. kayak instan ya. Kamu dulu SD bisa apa sih? Masak mie SD? instan juga? Masak air. Belum bisa juga. Waduh. Tinggal tuang minyak jadi Indomie. Oh iya, Benar-benar. dulu kalau nggak salah waktu SD itu kayak ada mie yang bisa langsung direndam sama. Oh, mie gelas. Mie gelas. Ya. Mie gelas. Oh iya 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 iya. Wah, Keren, nah, keren. sangat Memang simpel. SD Kalau mah aku Anda SD gimana? makan aja. Nggak bisa masak gitu. Kan kodratnya seorang wanita tuh harus bisa masak ya. Loh, sekarang sih hobinya mungkin masak. Tapi dulu Oh, kan oke. ibu saya jago masak. Oh iya. Jadi iya. menurutku Udah ya udah ada ibu yang jago masak ya udah tinggal makan aja. Ya pasti ya gitu ya, pasti awalnya gitu. Ya SD kita ya aku lupa juga sih dulu SD ngapain. Oke, jadi SD aku ya. Iya. Terus setelah itu SD suka masak, terus akhirnya ke sini gitu kan. Terus semakin kuat rasa keingintahuan terkait dengan masak memasak gitu sampai kapan? Atau mulai kapan? Mulai semakin seneng gitu. Semakin senang masak ya. Jadi waktu itu sudah masak Indomie, no? Nah, saya lihat waktu itu bapak masak telur. Masak telur. Itu telur keren banget, dikocok-kocok. Nah, saya juga belajar kocok-kocok. Oke. Jadi saya suka banget dengan kocok-kocok. Nah, jadi saya sudah kocok-kocok, nah, saya goreng. Tapi itu waktu itu gosong sih. Jadi waktu itu ya karena saya sendirian, saya mencoba membuat nasi goreng waktu itu. Umur berapa tuh waktu SD? Waktu SD juga, SD juga. Jadi waktu dulu itu yang menginspirasi bikin nasi goreng itu teman saya di sekolah bawa nasi goreng keju namanya. Waduh. Jadi dia itu makan ada kayak seperti yang kayak lengket-lengket. Wah itu kayak Apa? enak Penasaran banget. kan? Penasaran. Saya juga mau, tapi saya tidak dikasihkan. Jadi Terus ya kamu masak bikin. sendiri. Ya, awalnya dari sebuah keinginan yang tidak bisa diluapkan, tidak bisa Apa itu? Ya. Kita nunggu. kayak gitu Ya, 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 oke, yang oke. tidak bisa dipuaskan istilahnya. Jadi makanya saya terinspirasi masak Oke. dari situ. Alasan yang cukup random ya. Jadi Semakin penasaran, pengen makan, terus tidak dikasih, terus bikin sendiri. bikin sendiri. Dan berhasil. Mungkin lebih enak atau lebih hancur? Sebenarnya karena terlalu lama dimasak, kejunya akhirnya menjadi kulit. Jadi ya seperti belum. Iya. Tapi harus kayak gitu dulu kan, harus gagal dulu. Emang. Habiskan jatah gagal. Bener sampai banget. tamatnya. Oh iya ya. Sekarang berhasil. Oh, sampai. nah, tapi itu SD loh, Cil. SD udah kayak gini, luar biasa. Ya pantas. Dulu waktu SD main itu juga mainan masak-masak gitu. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya kan? Ya, gitu ya. Oh ya, itu kan mainan perempuan ya harusnya ya. Iya. Waduh. Saya Udah jadi kan mengarah ya. ceritanya masuk Dari SMP kecil ya. itu udah dapat duit sendiri kan. Wih. Iya. Oh, jadi ngumpulin dari uang jajan dari orang tua Ya, dikumpulin. cuman sayangnya waktu itu kurang berfaedah sih belinya yang kayak gitu. Oh yang mainan-mainan itu. Mainan cewek, mainan cewek. Ya jujur kan sama Oke. itu. Habis itu ya biasa kan Mainnya sama cewek juga waktu itu. Anak-anak kompleks cewek. Sayangnya tidak. Saya pemalu. Saya SMP itu sangat pendiam. Di kelas itu ya di sudut jadinya. Oh. Nggak banyak. Oke. Oh, baik. Masih 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 mau. Apa sih? Apa sih ini? Emang apa Jadi, Tapi akhirnya setelah itu selesai SMA, kuliah, ngambil jurusan kuliner ya. ya betul waktu itu dengan sedikit paksaan sama Oh, orang tua. Dipaksa juga. Iya, jadi kan dulu saya istilahnya di sedikit Apa tuh?
bilangnya ditipu. Oh. Jadi waktu dulu itu saya sempat masuk di seminari, kayak pesantren gitu. Itu Nah, SD langsung masuk seminari. SMP. Oh, SMP. SMP. Setelah SMP Jadi ya. setelah SMP kan masuk seminari, ngomongnya kan waktu itu asrama, tapi ternyata bukan asrama, terjebak. Jadi istilahnya orang tua berhutang. Jadi waktu itu setelah lulus SMA, padahal inginnya saya tuh sebenarnya jadi dokter. Jadi dia hobinya masak. Iya. Terus Jadi ternyata saya padahal masak. dia pengennya jadi dokter. Mengobati makanan. Iya. Jadi orang tua maunya dokter, tapi saya tidak mau. Terus dimasukin masak. Jadinya Kehidupannya sangat random. Random Iya, memang sangat ya. random. Jadi kecil hobi masak, terus praktek masak. Terus itu ternyata hobinya itu cita-citanya adalah dokter. Oh, bukan. Dipaksa. Oh, dipaksa. Oh iya, dipaksa jadi dokter. Dipaksa jadi dokter, terus Tapi akhirnya tidak nggak bisa. mau. Terus akhirnya kalau nggak mau, terus akhirnya dikasih di asrama. Ternyata itu bukan asrama, tapi seminari. Iya. Jadi kamu dipaksa jadi romo dong. Padahal andai kan dulu saya dokter, setelah dewasa saya baru sadar, ya dokter kan banyak duitnya. Baru saya sadar. Orientasinya tetap ke uang. Itu Ya. gitu nggak apa-apa ya. Sekarang zaman sekarang ya kok ya. Pastilah ya. Ya begitu. Apa tadi saya sampai lupa pertanyaannya ya apa ya? Ya udah kan berarti Coba diceritain dulu pengalamannya. iya. Ya, Oh, seminari tadi loh. Yang seminari Terjebak tadi tadi ya loh, ada iya. jadi kurin aja sih. Jadi dulu seminari itu cukup apa namanya? Ya, cukup Gimana ya? ya waktu itu saya jujur seperti dilempar betul. Dilempar. Oh my god. Karena itu adalah lingkungan yang cukup eksklusif. Eksklusif kata-kata halusnya. Tidak boleh berhubungan dengan orang luar, tidak ada komunikasi, tidak ada handphone, tidak boleh bawa snack, tidak boleh bawa makanan dari luar, tidak boleh bawa minuman, tidak boleh ada orang dari luar yang jenguk. Semua hal tersebut hanya boleh dilakukan hari Minggu dan hanya 6 jam saja. Wow. Ya, Ah, bayangkan biasa. dulu itu kita suka main HP, suka main game, Itu hilang sudah semuanya dan hanya duduk melongo aja dan Oh. menunggu kapan makan. Aspek baiknya apa sih sebenarnya dari Iya. seminar itu? Akhirnya lepas dari gadget ya, sama kemudian belajar apa yang akhirnya mungkin juga karena jebakan itu akhirnya bermanfaat juga gitu loh. Apa jadi laki? Awalnya enggak ya? Enggak feminin gitu ya dulu. Kan dulu agak sedikit nenek tapi nenek gitu tapi istilahnya sebenarnya banyak sekali berubah hidup saya ya. Akhirnya jadi lebih laki ya. Betul. Jadi lebih laki Oh, ya. di mana di sana semuanya laki-laki. Saking laki-lakinya hampir main pedang-pedangan. Jadi ini disensor nanti ya. Enggak ada ya udah langsung. Beruntungnya angkatan saya adalah cukup normal. Meskipun ada 1-2 orang yang tetap ya Agak-agak jalan. Oh, oke. Itu badannya di sana semua itu kayak seperti orang yang naik gunung. Oh, Badannya kekar-kekar, ngeri-ngeri itu semua anak-anak yang sempat yang memang juga ya Heeh. mengalami pembulian ya waktu dulu ya kalau nggak Oh, salah. saya lebih memilih dibully. Karena yang saya alami itu cukup Berat ya. ya berat. Saya waktu itu dikejar-kejar. Dikasih background ya. Lagi menceritakan. Gimana? Hampir saya dizolimin ya. Oke. Itu menurut saya mending dibully daripada kesucian saya dinodai. Kesucian. Iya. Tapi untungnya waktu itu ada pastor. Jadi di mana sudah mulai ada gelagat aneh, saya langsung lari ke kamar pastor. Iya, didampingi. Iya, jadi betul dinampingi sama pastor. Itulah yang mempertahankan hidup saya selama 1,5 tahun di sana. Kalau pastornya libur mati. Jadi Ya soalnya kan kamu memutuskan untuk dibully soalnya, jadi mungkin kayak gitu. Tapi paling nggak gini, kan itu kan tantangan paling berat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah value yang paling membuat kamu
sekarang ini menjadi lebih laki tadi ya. Itu apa sih sebenarnya yang kamu sekarang ini mampu membuat kamu tuh lebih pede mungkin, Iya, atau lebih dekat sama Tuhan. lebih dekat sama Tuhan atau apa itu gimana, ceritain dong. Ya, yang pasti dekat sama Tuhan, karena bayangkan tidak, saya bangun itu jam 5 hanya Langsung berdoa. untuk misa. Wow. Sudah misa, kita ada doa pagi bersama, sudah doa pagi, belajar sekolah, di mana dalam sekolah tersebut ada 5 mata pelajaran rohani. Oke. Belajar kitab suci, agama itu sendiri, kemudian kita belajar tentang sejarah gereja Katolik Oke. waktu itu, dan habis itu ada 2 hal lain yang saya lupakan. Tapi saya ingat ini adalah yang pertama Ekaristi, Oh dan iya. yang terakhir ini adalah alat-alat rohani. Oh iya. Jadi Karena lupa itu berarti kan ya. nggak ini ya, nggak jadi Harus ya promo semacam- kan. Ini 5 macam. Oke. Sampai saya ada belajar 5 bahasa juga. Wow. Iya. Bahasa apa aja tuh? Ada bahasa kan Indonesia, Indonesia, Inggris, Mandarin, Jerman, sama Latin. Masa nggak bisa aja kita praktikin? Halo curhat people. Dalam Nama bahasa saya Latin. sih dalam bahasa Ya. Latin. Baik, saya langsung Oh, iya. jujur saja, di mana saya bukan sebenarnya yang pintar-pintar amat. Yang saya tahu kalau Jerman cuma kayak Guten Morgen, Oke. tentang Guten Nacht. lebih Guten Nacht. Kalau Latin, ayo jujur. In the name of the Bahasa Father of the Son ya. Latin itu adalah hal yang paling saya Saya. susah banget, itu cukup melepas luka dalam hidupnya, jadi betul-betul keras karena di sana ya begitu. Oke. Oke, baik, ini adalah alasan saja, saya sungguh sudah lupa semua itu. Jadi Oke. Ya udah lah, ini waktu itu lupakan dulu aja Nah, ya, ini sebenarnya justru masih tantangan aja kan ya. Oke. kita sudah gitu jam 12 siang ada doa lagi, Oh, doa gitu. Angelus. Angelus. Sudah Angelus, habis itu kita selesai, kita disuruh tidur bentaran kan. Habis itu, oh ya makan dulu. Habis itu tidur dulu 1 jam. Sudah tidur 1 jam kita berbakti, kita kerja bakti. Entah itu membersihkan gorong-gorong, membersihkan selokan, membersihkan di belakang itu punya dapur, yang bangkai-bangkai tikus semua itu kita angkat, kita buang. Dan saya kena tipes habis itu, tapi Tapi paling nggak kan tantangan yang ada di sana itu Betul. membentuk diri Iya, itu menjadi lebih tanggung jawab. Istilahnya sekarang kan juga si Pesina kan juga udah punya anak istri kan ya. Anaknya berapa? Udah 2 loh ya. Tapi satu lagi, ada pernah juga tuh yang bilang kalau misalkan ya ikutan semacam itu ya, kayak pesantren, pendidikan seperti itu yang pendidikan rohani, itu katanya bisa membuka mata batin juga ya. Jadi kayak bisa melihat makhluk. Waduh. Ini saya coba konfirmasi nih, benar apa enggak nih? Tanda mencintai. Ya nggak apa-apa. Jadi Ini ya kan Karena kan mendekatkan diri ke Tuhan gitu. ya waktu itu sudah mulai, dan di mana saat itu ada beberapa kejadian di mana saya kan tidurnya itu di lantai 4, bangsal 100 orang. Jadi memang ada satu pohon keramat di sana, di mana pohon tersebut dulu ada pastor yang mengikat. Ya, jadi saya diikat, dan ya saya waktu itu kebetulan mimpinya cukup mengerikan, yang katanya pastor, untung saya tidak ikutin dia, karena yang paling berbahaya bagi roh atau setan itu pada saat mereka masuk di mimpi kita. Mereka berbahaya di mimpi daripada di dunia nyata. Untuk orang-orang normal ya. Sempat dirasuki dalam mimpi. Untungnya belum. Ya, jadi waktu itu di mimpi suasana seperti biasa. Tiba-tiba ada masuk di hutan, ada suara kayak suara cewek gitu. Orang situ datanglah itu datang mendekat. Nah, saya tahu ini bukan orang, karena saya nunduk dan tidak lihat kakinya itu udah melayang. Nah, kakinya melayang, terus saya kemarilah. Iya, dan itu bentuknya saya sudah tidak lihat mukanya, pokoknya saya lihat cuma kakinya toh. Orang selalu pikir itu kan baju putih. Ini enggak, ini pakaiannya kayak seperti baju dress. Bukan dress yang kayak baju tidurnya cewek itu, tapi warna pink gitu. Baru habis itu, nah mundur. Saya berusaha berdoa 2 kali, dia panggil saya. Pada saat saya selesai doa Bapa Kami, langsung terbang. Untungnya doa. Dan setelah saya bangun, angkat kepala saya ke belakang,
ada yang lewat ibu-ibu bawa anak, dan itu ya kembali lagi kita semua batangan, jadi otomatis tidak ada cewek. Iya. Jadi ada ibu bawa anak di jalan, dia Semua kayak batangan. mungkin nggak bisa dapat saya, jadi dia pergi ke teman saya yang lain. Itu kamu lihat langsung gitu? Lihat langsung. Oh my God. Nah itu dia, dan saya sempat ya itu nggak bisa gerak dulu kan seperti biasa, berdoa, baru bisa terbangun. Yang berikutnya sisanya setelah itu nggak terlalu parah aja, cuma kayak macam kalau kita lihat di jendela terus ada yang lewat gitu, nah kan tidak mungkin lewat karena ini lantai 4. Nah, Oke. cuman ya itu kebetulan yang pas setelah lewat itu diceritakan kalau ada ustadz yang barusan meninggal. Oh. Jadi ya cukup. Ya mungkin tuh kayak gini ya, Ya. orang kalau lagi dekat sama Tuhan, terus mungkin kan orang roh atau apa gitu kan pengen didoakan kali ya. Iya, Jadinya mereka sebenarnya. dekat ke sana. Kamu pernah di pesantren juga jadi? Belum sempat, tapi ada teman pernah di pesantren dan juga pernah mengalami pengalaman mistis seperti itu yang akan kita ceritakan nanti di edisi Horor. semacam horor. Horor. Wah, Harusnya ini masuknya, jadi nanti kita undang lagi aja. Iya. Jadi semacam horor khusus ini aja. Benar. Oke. Ini kan tadi diseminarin, semua pengalaman mistis, terus pengalaman segala macam lah menjadi laki gitu kan. Sekarang, ya. Tapi Curhat People, kenalan saya sama si sebenarnya kan udah lama banget ya. Dan menurut saya beliau ini saya menyebutnya MacGyver karena semuanya dia mampu. Maksudnya gini, ya masak juga pintar, jago, terus memperbaiki semua macam kerusakan di rumah dari keran bocor, dari semuanya tuh dia pokoknya beres lah. Terus ngebor apapun, saya sangat kagum sih sama Koko Sinar ini ya. Untungnya dia udah punya istri, jadi tidak akan ada yang bisa ini lagi, bisa promosi ya jadinya gitu, nggak bisa promosi gitu kan. Udah punya anak 2. Iya. Nah jadinya begitu seminari, terus tantangannya seperti itu, terus kemudian nah balik lagi setelah itu kan sempet kalau nggak salah kan dengar dulu pernah mau ini ya ikut MasterChef ya. Oh itu gimana tuh ceritanya? Ya, jadi MasterChef itu dari waktu tahun 2014 sudah ditawarkan sama dosen saya waktu itu untuk ikut, cuma sayangnya nggak ditemani nggak disetujui nama keluarga ya. Terus gimana ya, itu sebenarnya salah satu kerinduan sebenarnya sih, dimana saya ingin mengetes skill saya, terus ya semoga tahun ini bisa. Saya kita doakan ya, karena memang salah satu yang sangat mendorong dia itu ikut chef sih aku sih sebenarnya, karena bagiku dia sangat mampu, udah ngerti segala macam utensil, apalah semuanya, teknik-teknik, knowledge kalau skill. masakan, kalau Pak Sinar nih, kalau Sinar aja. Kalau Sinar ini paling mengandalkan tuh masakan apa emang? Yang jadi andalan. Kalau Mas Sinar. Iya, kalau saya bingung ya Mas atau Pak? Ya udah Sinar aja. Sinar aja. Mana Sinar? Untuk makanan yang paling saya suka ya, itu sebenarnya kalau dulunya itu ini mie instan. Semacam ini. Kalau sukanya spaghetti. Spaghetti dulu itu kecil itu super mahal banget. Jadi saya dulu suka sekali bikin itu karena dan saya otak-atik ada kayak suka spaghetti ya. Spaghetti suka sama Pak Sinar juga. Sukanya gitu ya. Kan sukanya gitu kemana? Suka sama bebek suka sama jepong aneh. Apa sebelah kanan jadinya. Nah, habis itu kamu suka apa? Kamu suka nyelam suka sama kamu nggak sih? Taksir nih kayak gitu. Belum tanyain sih. Gimana sih? Terus aja ya. Lanjut. Ya sukanya masak. Oke. Spaghetti tadi. Pasta. Tapi ya setelah pasta mendapatkan makanan baru. Apa tuh? Ya, dapat makanan yang pasti sama. Oke. Ya, mengandung B2. Mengandung B2. Karena kan kenapa kembali lagi harganya mahal. Jadi kan untuk membeli itu mahal banget. Makanya bikin ya. Jadi intinya adalah semua barang-barang mahal yang saya dulu pengen
itu akan saya buat. Oke. Sangat Jadi visioner dulu sekali. waktu di Surabaya itu dia sudah punya depot kuliner juga dan ya. aku salah satu pelanggannya dulu. Jadi kalau misalnya ini udah tinggal di telepon terus dimasakin. Karena proses buat ini makanan B2-nya dia nih sangat beda dengan proses yang ada di luar sana. Sangat enak sih. Tapi ya kamu harusnya cuma bisa membayangkan ya. Iya, Harusnya belum ada di Indonesia. Karena waktu itu saya gunakan ini adalah makanan khasnya orang Brasil. Kadang-kadang juga misalkan kalau kita bingung ya mau makan apa, nah kita akan menanyakan benar ya. Oh iya bener. Rekomendasi makanan apa Rekomendasi nih? makanan apa Enak dan murah. dan Enak dan murah. Dan banyak. Enak murah banyak gitu. Tapi saya pernah makan sama Sinar ya waktu itu, dan dia tuh suka banget makan yang namanya karbo, nasi atau ketupat. Ketupat itu bisa habis. Ketupat. Ketupat. Nasi bisa 3 piring. Oh ya 3 piring sih. Contoh satu itu dagingnya udah habis sampai ke tempat ke-10 itu dagingnya masih ada. Minta kuahnya 2 kali 3 kali. Sampai yang punya contoh udah hafal saya. Oh iya pasti pokoknya ini nanti buat yang bilang. Dan ditandain saya. Iya. Kasus saya disuruh tambah 2.000 3.000 kayaknya. Kamu ya. Terus kan sekarang ini kan tadi mungkin tahun ini akan ikut Masterchef season 10 kali ya. Season 10 atau 11 lah nanti ya. Kira-kira chef influence-nya Sinar siapa? Oh, yang pasti saya dulu paling pertama pasti Gordon Ramsay. Oh, Gordon Ramsay. Oke. Itu asli. Tapi yang waktu kecil SD, chefnya itu adalah papa. Apa ya? Papa itu sangat pintar banget memasak. Masakan-masakan Belanda sih yang Bapak biasa. Masakan Belanda yang tiap hari kita lihat kok sop merah, terus roti kaktus, terus yang ya itu yang ya kebanyakan begitu sih. Bapak pun bisa Holland Spreken juga. Nah itu adalah hal yang tidak bisa saya pelajari sih karena susah banget ternyata. Nah ya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan memang dari ayahnya. Enggak sih, dari neneknya juga. Ya. Karena nenek Sinar juga. Nenek cukup pintar masak, terutama masakan yang mengandung alkohol. Ciu ya. Nenek pembuat ciu, jadi arak atau kalau kita biasa tahu ciu, nah itu nenek buat sendiri. Tapi biasanya kalau di rumah masak arak. Kalau di rumah biasanya kan yang masaknya itu istri ya. Ini jangan-jangan kebalik nih kalau di rumah nih. Ya betul ya masak saya. Karena yang jago masaknya Sinar. Istri khusus untuk masakan anak. Karena kalau saya masak pasti ada micinnya. Dari istri udah mau. Khusus untuk anak udah boleh pakai micin kan. Coba cerita dikit dulu dong. Ketemu sama istri. Ini itu adalah bisa 1 jam. Cukup aneh karena saya dulu PDKT sama istri cuma seminggu doang, nggak sampai seminggu udah jadian. Wow. Padahal waktu itu yang herannya ada satu cowok yang udah kejar 3 bulan, tapi dia lebih memilih saya. Padahal itu cowok lebih ganteng, lebih kaya, nggak dilihat dari di gereja. Wow. Kayak kalau misalkan istrinya nonton, apa yang disampaikan? Istri tidak ada dari. Nggak apa-apa. I love you, babe. Thank you sudah pilih saya. Mungkin untuk istrimu kan? Ya, sampai ketemu di masa depan. Apa namanya? Ya, begitulah. Jadi istri dulu tuh orang yang kayak cukup sangat introvert ya. Saya itu betul asli seperti pacaran dengan robot sih. Sama robot. Itu saya sukanya dia karena dia betul menjaga diri sekali. Oke. Saya pun dia sama semua cowok termasuk saya, dia menjaga diri dari saya juga. Karena saya yang cukup agresif ya, jadi dia harus menjaga diri betul-betul. Untuknya karena sifat itu wanita untuk para wanita di luar sana, jagalah diri Anda sampai perkawinan. Karena hal tersebut yang membuat laki-laki ingin mengawinin Anda. Ya berarti hebat banget nih ya Jessica ya. Kagum juga sih, artinya dia bisa menjaga kekudusan sampai pernikahan. Itu keren banget. Hebat sih saya. Iya.
Kok malah ngawur sih? Tiba-tiba endingnya langsung. Itu benar ya. Oke, terus tadi chef udah, terus sekarang ini kan sedang juga salah satu staff tadi ya di salah satu universitas yang sangat keren. Tentunya kita sangat bangga ya berada di building ini. Kita juga syutingnya kan juga di setting kantornya kita di Universitas Ciputra Makassar ya. Jadi kalau misalnya Curhat People pengen ketemu dengan Sinar, Cipta, Cepong, ya udah, ayo join ke UC, terus kemudian ya udah ketemu langsung kopi dengan kita. Gitu. Nah nanti kalau misalnya yang hobinya itu nanti adalah masak, nah ketemu juga sama Sinar. Tadi ada klub segala macam ya. Iya, ada. Tapi mungkin bisa ngasih tips juga nih Sinar nih buat siapapun Curhat People yang punya mimpi juga mau jadi chef. Apa nih mungkin tips yang bisa diberikan? Ya intinya. Wow. Dia tuh betul. Udah ya. Coba cek kamu mau jelaskan apa dia? Oh itu tadi ya. Itu kamu ulang aja. Dia siaran sendiri aja. Ada. Apa berbeda? Langit. Curhat People siapa tahu ada yang mau jadi chef. Jadi pencapaian yang terbaik. Agak maju sini biar kelihatan. Jadi kita itu project atau hal atau hasil terbaik adalah hal yang dilakukan. Jadi yang paling pertama itu niat dulu. Niat dulu. Mengalahkan kemalasan dulu. Iya, apa lagi? Karena kalau sudah niat biasanya bakal gagal dulu sih. Tapi setelah gagal itu belajar. Seperti nasi goreng keju tadi ya. Dan akhirnya akan berhasil. Jadi semua indah pada waktunya. Kalau dilakukan. Kaget banget sih. Sinar, kalau misalnya ditanya pencapaian mungkin nih selama sekarang ini pencapaian kamu yang paling membuat kamu bangga gitu selama ini nih. Ini apa sih sebenarnya? Pencapaianku di mungkin ya sebenarnya itu sih mendapatkan istriku sih. Oke, wah. Itu pencapaian ya. Iya, Menurut saya dia mempunyai sebuah kualitas di mana ya dia itu setia sih. Dan kadang mungkin kita anggap remeh, tapi secara tidak langsung banyak hal-hal yang sudah dapat dicegah dengan setia. Karena ya seperti kita lihat ya di Indosiar, di sinetron, dimanapun, di mana-mana yang namanya ya selingkuhan, cewek apa, padahal keluarganya baik-baik saja, padahal dia punya semua ada, dia itu punya semuanya, tapi hatinya ya tidak ada di situ. Memanfaatkan kesempatan yang kurang baik sebenarnya kayak gitu ya. Jadi pencapaian saya itu sih sebenarnya. Wow, karena berkat dia, saya akhirnya berubah lebih berusaha apa namanya? Cewek kita kalau bagus, kita pasti itu cowok minder. Dimana kalau kita sudah minder, kita akan berusaha lebih bagus lagi. Makanya saya bisa jadi dosen, saya bisa jadi apa itu namanya chef yang lebih bagus. Apa semua itu adalah ya support istri dan keminderan seorang laki-laki. Ada pasangannya. Jadi harus lebih bagus, harus lebih bagus. Ya, kamu sebenarnya juga nggak punya kemampuan banyak sih sebenarnya. Cuma kamu tuh nggak mau menyombongkan diri aja kan. Jadi merendahkan dirimu, meningkatkan mutumu. Iya betul. Gitu. Selanjutnya apa yang mau dicapai? Selanjutnya ya ini MasterChef. Oh iya benar juga. Iya, kalau bisa MasterChef. Harus yakin dong. Yakin. Pasti mampu lah ya. Ya. Ya, aku sih nyaranin kalau misalnya boleh support untuk MasterChef ya saatnya sekarang sih. Supportnya juga sekarang udah banyak banget. Ya kalau memang harus nanti karantina pun juga ya bisa dibicarakan lah nanti dengan kantor gitu ya. Kan juga menjadi kebanggaan karena yang ini juga ada peminatan spesialisasi yang support juga gitu kan. Apalagi sosoknya Sinar ini juga cukup menghibur ya. Kali aja mungkin nanti kita nonton TV terus dia tiba-tiba masak gitu dan bikin ketawa orang tuh kayak ada sesuatu yang unik yang berbeda. Kan biasanya Cipta tuh niruin kan. Kemarin kan sempat niruin
aku kan. Sekarang coba niruin Sinar. Ya, coba. Itu bisa sih. Itu doang. Gimana tuh? Selamat datang ya. Ya, coba nggak? Ya, enggak Nggak bisa rekaman ya. Iya, kemarin dia juga niruin aku. Cocok. Iya. Cuma cicik aja. Bisa pakai baju dalam. Terus apa lagi selain yang Kadang ini istri tadi? nggak ada yang lihat kok. Oh iya. Untuk dirimu aja. Apalagi selain yang ini tadi yang di roastingin. Apa tuh? Apa? Ngawur. Wah, sudah ada di bawah. Tunggu saya turun ya. Persis banget sih kamu. Nanti kalau misalnya kita mau bikin lagi ini aja lah. Semacam curhat nanti kita bikin lomba kompetisi menirukan orang. Semacam impression. Kamu bisa nggak niruin dia? Niruin Cak sih. Oh, Cak gimana coba Cak. Cak itu adalah teman dekatnya Sina. Kita kentara banget itu kalau tiba-tiba nanti itu di luar tuh ada yang jalan begini. Gimana? Kita jadi Nah, itu sahabatnya Sinar ya. Ya, oke. Nanti kita juga kapan-kapan kita akan panggil Cak di sini ya. Kasih dia nggak mungkin. Mau nanti aja kita panggil Cak di semacam bintang-bintang yang lain ya kan. Ya, terus apa lagi? Udah gitu doang. Cak aja. Oh iya. Siapa? Terus ini siapa lagi? Siapa lagi? Paling niruin Caipa. Silakan. Siapa? Sampai saya. Ya. Saking deketnya kamu nggak bisa ya? Bisa. Gimana tuh? Cipta aja pintar banget niruin kemarin. Coba Cip lagi sekali lagi. Mana? Ayo. Contohin dong kamu dong. Kata-kata dong, jangan gerakan doang. Kamu aja, mesti kata-katanya gimana Cip? Coba. Gak bisa. Ya bisa dong, bisa aja. Sudah. Pasti kan gimana? Ayo cepat Cip. Ayo niruin aku. Kayak gitu. Kamu belum bisa lo niruin ketawa. Gimana? Coba. Buang durasi aja itu. Mari kita saja ya. Aduh. Terima kasih Sinar. Sudah kita udah ngakak-ngakak banget ya ini hari ini. Mungkin ini salah satu ya sarana kita untuk happy di weekend yang sangat menyenangkan ini ya. Dan terima kasih Sinar udah join di semacam berbincang ya. Nanti kita tunggu kabar baiknya, outcome-nya menjadi MasterChef Indonesia. Kita doakan ya Curhat People ya, mudah-mudahan Sinar dapat menuju ke MasterChef season 10. Amin. Ya, amin ya. Kita apa? Ceritanya. Oh, harapannya. Ini aja. Oh, iya. Mana? Segera menyelesaikan pendidikan doktoral. Oke. Terus jadi profesional. Amin. Oke. Iya. Oh. Saya nggak tahu. Gini jadi nanyain kita masing-masing. Kalau aku sih yang penting ya menjalani kehidupan ini dengan menyenangkan aja dah ya. Sehari-hari pokoknya jalani dengan happy. Itu aja sih nggak muluk-muluk. Soalnya susah juga mau apa. Pencapaian itu pasti ada. Pasti ya. Profesor pasti ya kayak kamu lah aja dia. Kamu bisa lah. Amin. Oh iya ini. Nanti kita akan punya program. Ini apa? Pak punya program. Ini dulu Pak. Lagi. Ada Pak. Itu loh lagu
kita kan mau bikin lagu-lagu kan. Oh iya benar, nanti kita punya project yang baru. Jangan baru, kita mau cover nggak cover sih, kita menciptakan lagu, terus nanti aku yang bikin lagunya, ini yang bikin. Iya. Iya, nanti kita. Sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Untuk semacam curhat. Ya, gitu, Buat sudah people yakin, juga. Ya. Semacam curhat, tetap sukses dan tetap selalu gembira dan membahagiakan orang-orang. Amin. Dan juga tetap selalu bersinar. Iya. Dan juga bagi curhat people, ingat ini semua hanyalah Titipan Tuhan. Tuhan. Kita Ya, jalani dengan. kita jangan. Nah ingat, semua itu bagus kalau dilaksanakan. Iya. Tidak diwacanakan aja. Oke, curhat sampai di sini dulu di semacam curhatan random, curhatin dong. Yeay. Buat kamu yang sedang butuh hiburan, juga kamu yang sedang butuh cerita, ayo kemari berbagi di sini. Ayo kemari curhatin di sini bersama Cipta dan juga Cempong, random bersama di semacam curhat. Terima kasih. Thank you Sinar. Thank you curhat people.